할렐루야. Haleluya. 용서하시고 좌우에 계신 분들과 이렇게 Selamat datang saudara. 참 잘 오셨습니다. Saudara bisa saling menyapa dengan saudara-saudara yang ada di samping saudara. 네, 정말 잘 Senang 오셨습니다. bertemu dengan Anda. 이렇게 코로나 가운데서 Meski di situasi corona ini kita tidak bisa berkumpul di tempat retret Yoju, 온라인을 통해서 lewat online Allah mengizinkan kasih-Nya yang besar, kasih karunia firman. Mari beri tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Dengan hati yang bersyukur dan hendak taat, hendak berdedikasi bagi Allah, mari kita sama-sama berdoa dan menaikkan doa bermelodi untuk kemuliaan Allah. Mari berdoa. Allah yang lebih besar dari apapun, yang mengatur hidup mati, berkat kutuk dari manusia, kami bersyukur Bapa, karena Engkau mengizinkan hari yang berharga dan diberkati ini. Kami hendak naikkan pujian-pujian kami bagimu atas firman yang bagaikan suara deru air terjun yang disampaikan dalam retret ini. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami percaya kuasa firman-Mu. Tuntunlah kami menjadi jemaat kudus yang menerima berkat Yehowa Syama, Tuhan menjaga dan mengelilingi. Di tengah dunia yang gelap dan hampa, kiranya seluruh jemaat gereja Pyongkang, Bukit Sion, dengan penuh syukur dan pertobatan, serta kesediaan, kami bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kasih karunia, dipenuhi dengan kasih kayu salib Yesus, sehingga di waktu akhir kami bisa menang dan mengalahkan kuasa gelap dan bisa masuk ke Yerusalem baru yang ada di surga. Saat ini kami hendak naikkan pujian dan doa. Kiranya hanya Engkau yang menerima kemuliaan, dan kiranya Engkau curahkan kasih karunia-Mu. Kami hanya ingin mengikuti jejak kayu salib-Mu. Dengan menikah nama Yesus Kristus yang terkasihi, kami bersyukur dan berdoa. Kita naikkan pujian bagi Yesus yang menjadi harapan kita. 아무것도 두려워 말라. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라. 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 내 맘이 힘에 겨워 지치지라도 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 담아서 다시 한번 찬양하기 원합니다. 아무것도 두려워 말라. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라. 놀라지 마라. 겁내지 마라. 주님
내 맘에 힘에 겨워질지라도 내 맘이 힘에 겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 세상의 험한 풍파 몰아칠 주님께서 우리 지켜주실 줄 믿습니다. 주님 나를 지켜주시네. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 다시 한번 주님을 찬양합니다. 주님은 나의 산소, 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 이 힘이 시간 성령님이 오심을 믿습니다. 네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 신이 찾아오셔서 그 나라 굳게 하시네. 건강하시죠 지나게. 무한 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 그런 풍경 보시며 안심하는 분인데 모아 같이 너희를 버려두지 않으리. 내가 너희와 영원히 함께 억눌린 자 갇힌 자 억눌린 자 갇힌 자 자유함이 없는 자 피난처가 되시는 성령님 계시네. 주의 영이 계신 곳에 참 자유가 있다네. 진리의 영이신 영이신 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 신이 찾아오셔서 우리가 목소리 높여 큰 목소리로 찬양합니다. 성령이 오셨네. 아멘. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 신이 찾아오셔서 그 나라 굳게 그 나라 꿈꾸게 하셨습니다. 예. 그 나라 굳게 하시네. 우리가 천국 땅을 꿈꾸게 하십니다. 그 나라 굳게 하시네. 주님은 나의 산성 되시고 나의 소망 되시고 우리를 회복시켜 줄 줄 믿습니다. 시간 우리의 길과 구원이신 하나님께 영광의 박수 올리며 찬양합니다. 할렐루야. 우리가 주님 한 분만을 바라보면서 결코 말씀을 돌아서지 않기 원합니다. 시간 우리의 마음을 담아서 함께 박수치며 찬양합니다. 주님 뜻대로 살기로 했네.
주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로 살기로 했네. 뒤돌아서지 않겠네. 이 세상 사람 날 몰라줘도 이 세상 사람 날 몰라줘도 이 세상 사람 날 몰라줘도 뒤돌아서지 않겠네. 우리가 말씀 앞에 뒤돌아서지 않을 것입니다. 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 진실하신 주님 약속만 붙들리라. 세상이 이해 못하고 우리를 조롱하여도 진실하신 주님 약속만 붙들리라. 결코 돌아서지 않으리. 우리가 오직 십자가만 바라봅니다. 세상 등지고 십자가 보내 세상 등지고 십자가 보내 세상 등지고 십자가 보내 뒤돌아서지 않겠네. 아멘. 뒤돌아서지 않겠네. 어떠한 시련이 와도 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 진실하신 주님 약속만 붙들리라. 세상이 이해 못하고 우리를 조롱하여도 진실하신 주님 약속만 붙들리라. 어떠한 시련이 와도 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 진실하신 주님 약속만 붙들리라. 세상이 우리를 이해 못합니다. 세상이 이해 못하고 우리를 조롱하여도 진실하신 주님 약속만 붙들리라. 결코 돌아서지 않으리. 우리의 길이 되시고 전능하신 주님 한 분만을 찬양합니다. 할렐루야. 주발 앞에 앞에 나 엎드려 주만 간절히 원해. 주
목소리로 찬양할까요? 주님은 길과 진리, 주님은 길과 진리 생명 나는 오직 믿음으로 살리 주만 위에 살리 아멘. 주님은 길과 진리, 주님은 길과 진리 생명 나는 오직 믿음으로 살리 주만 위에 살리 오직
고백하신 찬양처럼 Seperti pengakuan 주님께서는 kita di dalam 코로나 pujian, 가운데서도 마지막 종말의 dalam 어떠한 kesulitan 시험 corona 가운데서도 ataupun dalam ujian besar yang akan kita hadapi di waktu akhir, Tuhan berkata, janganlah takut, karena Tuhan yang menjadi kekuatan, keselamatan, dan gunung batu kita. 전 세계 열방이 Di waktu ini, mari kita doakan untuk bangsa dan negara kita. Kiranya Allah memulihkan bangsa kita menjadi bangsa yang seturut dengan kehendaknya. Bagi gereja Pyungkang Bukit Sion, meski kita beribadah lewat online, saya percaya bahwa Allah akan mencurahkan kasih karunia yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Di waktu ini kita bersyukur untuk kasih karunia tersebut. Kita naikkan doa memohon agar kita menjadi jemaat yang beriman lebih dewasa, yang semakin meluaskan wilayah kerajaan Allah. Kita berdoa untuk gereja-gereja firman dan tiap-tiap keluarga kita. Kasih karunia Allah yang membawa kita sampai saat ini. Percayalah bahwa seperti Allah menuntun kita sampai saat ini, ke depannya Allah akan menuntun kita juga. Kita naikkan doa seruan dan mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati dan kesungguhan. 주의 손
Selanjutnya, pelajaran ke-10 disampaikan Pendeta Yu Jong-hun. Ayat pembacaan, Yeskiel 43 ayat 10. Yeskiel 43 ayat 10. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Inilah firman Tuhan. Amin. Judul, penyelenggaraan penebusan yang tampak pada denah bait suci Yeskiel. Kiranya lewat pelajaran ini saudara menerima banyak kasih karunia. Di pelajaran ke-10 ini, sesuai dengan ayat bacaan, Yeskiel 43 ayat 10, saya hendak berbagi kasih karunia firman tentang penyelenggaraan penebusan yang tampak pada denah bait suci Yeskiel. Penyelenggaraan penebusan yang tampak pada denah bait suci Yeskiel. Di tahun 2013, Pendeta Abraham Pak menyampaikan khotbah firman tentang bait suci Yeskiel. Dari antaranya, beliau menyampaikan tentang makna dan pentingnya bait suci Yeskiel. Dan kalimat yang paling merangkumkan adalah, kalimatnya adalah, bait suci Yeskiel adalah cetak biru dari Yerusalem baru. Cetak biru adalah desain atau rancangan untuk masa depan. Maka terlebih dahulu, kita haruslah tahu apa itu kota Yerusalem baru. Kita harus pikirkan tentang kota Yerusalem baru ini. Wahyu 21 ayat 10 dikatakan kota Yerusalem baru adalah pengantin perempuan dari anak domba. Wahyu 21 ayat 26, kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa masuk kepadanya. Jadi Yerusalem baru adalah tempat penyempurnaan penyelamatan jemaat kudus dan tempat yang harus dengan pasti dimasuki jemaat kudus. Sehingga arti dari bait suci Yeskiel adalah cetak biru dari Yerusalem baru. Artinya adalah di dalam bait suci Yeskiel terdapat penyelenggaraan penebusan dari Allah, khususnya jemaat kudus. Jemaat kudus yang terakhir, penyempurnaan keselamatan dari jemaat kudus di waktu akhir. Dan juga kemenangan terakhir. Kemenangan terakhir. Untuk dua tema penting ini, Allah sudah terlebih dahulu menaruh hal-hal yang akan terwujud kelak di Yerusalem baru di Perjanjian Lama, yaitu di Yeskiel. Sehingga bait suci Yeskiel adalah sangatlah penting. Dan untuk kita masuk ke Yerusalem baru, kita harus tahu dengan jelas tentang bait suci Yeskiel ini. Di bahan yang kedua dikatakan, rancangan atau denah bait suci Yeskiel adalah representasi berbentuk gambar dan panduan untuk memahami penyelenggaraan penebusan dari Yerusalem baru. Muncul kata denah atau rancangan. Yang kita gambarkan kali ini sederhananya saja. Di Yeskiel 43 ayat 10 yang tadi kita baca, bagian akhirnya, kita lihat referensi bahasa Inggris, dikatakan, biarkanlah mereka mengukur denah atau rancangannya. Disuruh mengukur rancangannya, mengukur rancangan bait suci Yeskiel. Yaitu melihat semua ukuran bagian dari bait suci dan mengukurnya. Di tahun 2013 kita pertama kali menerima denah bait suci Yeskiel yang sesuai Alkitab. Dan lewat itu kita harus tahu arti yang terkandung di dalamnya. Dari antara 4 poin penting yang Pendeta Abraham Pak bagikan tentang bait suci Yeskiel waktu itu bisa dirangkum menjadi 2 hal. Yang pertama, beliau katakan bahwa harus dengan pasti masuk ke sana. Dengan pasti harus masuk ke sana. Dan kita sedang mempersiapkan hati kita untuk masuk ke sana.
또 하나 말씀이 Satunya lagi, 바로 건축하라. kita harus membangunnya, disuruh membangun. 자, 어떤 Ketika orang-orang hendak membangun suatu bangunan, mendirikan suatu bangunan, 사람 있다고 할 때 tentu harus ada desain, ada rancangannya kan. 마찬가지로 Nah, denah ini 성전의 adalah sama dengan rancangan dasarnya atau simbol dari cetak birunya. 성전의 구석 벽면이 이 평면도에 담겨져 있다고 할 때 사실 2013년도에 Dan denah yang telah diajarkan Pendeta Abraham Pak di tahun 2013 adalah warisan iman yang besar bagi kita. Hari ini kita bahas tentang hal ini sambil memikirkan tentang dua poin ini. Apakah penyelenggaraan penebusan yang dinyatakan dalam denah Bait Suci Yeskiel? Terlebih dahulu kita harus tahu hal-hal yang mendasar yang perlu kita pahami. Pertama, kita gambarkan denah. Di handout itu sudah bentuk jadinya, denah jadinya. Nah, terlebih dahulu, mengapa hal menggambar hal ini penting? Kita haruslah tahu untuk menggambarnya, barulah kita bisa tahu dengan jelas mengenai penyelenggaraan penebusan yang terkandung di dalamnya. Seperti sebuah bangunan yang ada bentuk dan kerangkanya. Jadi kita gambarkan kerangka dan tahu poin intinya apa, sehingga saudara bisa mengerti dan nanti bisa lengkapi sendiri. Kalau menggambarkan secara sederhana, pertama, Bait Suci Yeskiel berbentuk 4 persegi sempurna. 500 hasta panjang kali 500 hasta panjang. Yang terpenting di sini adalah pusatnya, tengah-tengahnya. Kita harus menemukan pusatnya, temukan tengah-tengahnya. Di pusatnya terdapat mesbah korban bakaran. Nanti saya akan jelaskan. Jadi adanya mesbah korban bakaran di pusat Bait Suci Yeskiel sama saja inilah arti sejarah penebusannya. Kemudian ada pelataran dalam yang mengitari mesbah korban bakaran. Ukurannya 100 kali 100 hasta panjang, berbentuk persegi 4. Yang penting di sini, panjang Bait Suci Yeskiel adalah 500 hasta panjang, 500 hasta panjang. Pelataran dalam 100 hasta panjang, 100 hasta panjang. Jadi di sini sisanya 200. Di sini juga 200. Allah membuat mesbah ini berhadapan dengan bangunan Bait Suci dengan arah seperti apa dibangunnya? Ke arah kiri kan? Ke arah kiri mesbah korban bakaran ada bangunan Bait Suci. Ke arah kiri meski gambarnya kurang begitu pas, di situ ada 2 buah persegi 4 yang ukurannya masing-masing 100 hasta panjang. Nah, inilah lokasi dari bangunan Bait Suci Yeskiel, ruang kudus dan ruang maha kudus. Digambar secara sederhana. Hal yang harus kita pahami di sini adalah lapangan di sebelah barat di Bait Suci memang sepertinya persegi panjang, tetapi bangunan Bait Suci itu sendiri adalah persegi 4. Bangunan Bait Suci itu adalah persegi 4. Lalu yang harus digambar dengan berpusat pada pelataran dalam ada total 6 pintu gerbang. Panjang 50, lebar 25 hasta panjang. 50 kali 25 hasta panjang.
Lalu di wilayah dari pelataran dalam, area bait suci. Mohon maaf, gambarnya jadi aneh. Intinya, gambar kerangkanya itu seperti ini. Ini pelataran dalam, berarti ada pelataran luar. Di luarnya, dari sisi ada pintu gerbang. Pintu gerbang timur, selatan, dan utara. Pintu gerbang pelataran luar, timur, selatan, dan utara. Kalau mau diambil garis lagi, bisa kelihatan area dari pelataran luar. Area pelataran luar. Dengan bentuk dasar seperti ini, memang masih ada bagian-bagian detailnya. Yang paling sulit kan menggambar ruang kudus kan. Bagian pentingnya, dari 500 ke bagian tengahnya lagi ada 3 buah persegi 4 yang berurutan. Jadi kita harus bisa gambarkan ini. Gambar sempurnanya itu sudah ada di handout. Seperti ini. Kita masuk ke poin 2. Jika melihat denah dari bait suci Yeskiel, ada 3 karakteristik penting. 3 karakteristik penting. Yang pertama, struktur dasar dan tempat-tempat penting dari bait suci Yeskiel adalah 4 persegi sempurna. Ini bukan hanya menunjukkan atribut iman dari bait suci Yeskiel, tapi juga menunjukkan atribut iman di Yerusalem baru. 4 persegi. Di gambar denah yang tadi kita buat, bagian apa saja yang berbentuk persegi 4? Pertama, A. 4 persegi sempurna yang terkait langsung dengan ruang kudus dari bait suci Yeskiel. Yeskiel 45 ayat 2. Yeskiel 45 ayat 2. Area yang 500 kali 500 hasta panjang disebut tanah untuk tempat kudus. Jadi secara nyatanya bait suci Yeskiel berada di dalam area 500 kali 500 hasta panjang ini. Sekarang kita lihat 4 persegi yang penting di area 500 kali 500 hasta panjang ini. Pertama, tanah untuk tempat kudus. Kedua, pelataran dalam, 4 persegi sempurna kan, 100 kali 100 hasta panjang. 3, mezbah korban bakaran. Itu 4 persegi sempurna berlantai 3, ukuran dari bawah 16, 14, 12 hasta panjang. Lalu keempat, tempat maha kudus, 4 persegi 20 hasta panjang. Lalu kelima, mezbah dari kayu yang ada di ruang kudus, 4 persegi sempurna 2 hasta panjang. Kita akan cek lagi gambarnya. 4 persegi pertama, ini yang disebut tanah untuk tempat kudus. Kedua, ini pelataran dalam, 4 persegi. Ketiga, 4 persegi ketiga, mezbah korban bakaran yang di tengah-tengah. Di sini ekspresi 4 persegi ditekatkan setidaknya 2 kali. Keempat, 4 persegi yang penting adalah tempat maha kudus. Yang kelima, terakhir, 4 persegi yang penting adalah mezbah dari kayu di dalam ruang kudus. Jadi kelima inilah yang menjadi struktur 4 persegi sempurna yang penting di dalam area bait suci Yeskiel. Yang kedua B, 4 persegi sempurna di luar area bait suci Yeskiel. Ada beberapa yang penting.
Pertama, tembok luar di sekelilingnya. Tembok luar di sekelilingnya. Kedua, tanah persembahan khusus yang kudus. Ketiga, kota Yewashama. Setelah masa pemulangan Babel, ada pembagian tanah. Dan seperti ini pembagiannya. Di bagian atas kepada 7 suku, di bagian bawah kepada 5 suku. Di tengahnya terdapat tanah persembahan khusus yang nomor 2. Kalau diperbesar, tanah persembahan khusus ini tanah bagian orang Lewi. Kedua, tanah bagian imam, dan di dalamnya terdapat tembok luar di sekeliling dari bait suci Yeskiel yang nomor 1 tadi. Lalu, tanah persembahan khusus yang persegi, 4 persegi. Di bawahnya lagi, kota Yewashama, 4 persegi, 4.500 kali 4.500 hasta panjang. Tentang 4 persegi di bait suci Yeskiel ini penting, yang ini adalah penting, yang memberitahukan tentang pelajaran luar biasa dari Allah yang perlu kita tahu dan kita harus sadari maknanya. Karakteristik penting kedua adalah mezbah korban bakaran ada di tengah-tengah bait suci Yeskiel. Tadi sudah dibahas bahwa mezbah korban bakaran ada di tengah-tengah atau pusat. Fakta bahwa mezbah korban bakaran ini ada di pusat bait suci Yeskiel, artinya mezbah korban bakaran inilah pusat dari penyelenggaraan penebusan dari bait suci Yeskiel. Jika kita tidak bisa memahami mezbah korban bakaran ini, kita tidak bisa pahami penyelenggaraan penebusan dari bait suci Yeskiel. Lalu karakteristik penting ketiga, terdapat urutan dan aturan pada pengukuran bait suci Yeskiel. Tadi sudah disebut tanah untuk tempat kudus ukurannya 500 hasta panjang, masuk ke dalam ada pelataran dalam 100 hasta. Lalu pintu gerbang ukuran 50 hasta panjang kali 25 hasta panjang. Jadi angka-angka apa saja yang berhubungan dengan 50? Jadi memiliki aturan dan urutan yang berhubungan dengan angka 50. Jadi bukan kebetulan, tapi ada mengandung pesan Allah di dalamnya. Angka apa saja yang muncul yang berhubungan dengan angka 50? Angka apa saja? Pertama, yaitu 500. Yaitu pertama tembok luar di sekeliling. Tembok luar di sekeliling, yaitu 500 tongkat. 1 tongkat sama dengan 6 hasta panjang. Sehingga nyatanya ini adalah sama dengan 3.000 hasta panjang atau 1.596 meter. 3.000 hasta panjang itu 500 tongkat. Lalu yang kedua, tanah untuk tempat kudus. 500 hasta panjang kali 500 hasta panjang. Jadi muncul 2 kali angka 500. Kedua, angka 100. Pertama, lebar pelataran luar. Ini lebarnya. Ini 100. Lebar pelataran luar adalah 100. Kedua, lebar pelataran dalam. Ini pelataran dalam. 100 kali 100 hasta panjang, 4 persegi. Ketiga, panjang bait suci. Panjang dari bait suci, panjang bangunan bait suci.
넓이는 50. Sebenarnya lebar 500 hasta, tapi tidak ditulis. Yang ditulis hanya panjangnya 100 hasta. Yang dicatat hanya 100 hasta panjangnya. 네 번째가 Keempat, panjang bangunan di belakang pelataran di sebelah barat. Sebenarnya kan ini bentuknya 4 persegi. Jadi jelas panjangnya 100 hasta panjang. Dan panjang dari bilik-bilik kudus para imam di sisi utara dan selatan dari Bait Suci. Panjang dari bilik-bilik kudus para imam 100 hasta panjang. Jika lihat penglihatan tentang angka 100 di Bait Suci Yesaya, total muncul 5 kali. Di bagian lain juga ada bagian lain juga ada, tapi di kelima tempat ini yang penting dan ada pesan yang ingin disampaikan pada kita. Lalu angka 50. Pertama, yaitu panjang dari 3 pintu gerbang pelataran luar. Panjang pintu gerbang luar. Panjang pintu gerbang pelataran luar. Panjangnya 50 hasta panjang. Semua gerbang kan bentuknya sama semuanya. Jadi sambil menjelaskan tentang pintu gerbang ini, maka angka 50 ini diulang sampai 3 kali. Sehingga menunjukkan pentingnya dari pintu gerbang. Dan juga ada maksudnya kenapa angka 50 itu diulang 3 kali. Kedua, panjang 3 gerbang pelataran dalam. Jadi di Yeskiel 40 sampai 48, angka 50 munculnya 6 kali. Ketiga, lebar bilik-bilik kudus para imam. Lebar bilik-bilik kudus para imam. Ini area di luar tanah lapang di sekitar Bait Suci. Di situ sebelahnya ada bilik-bilik kudus imam yang lebarnya 50 hasta panjang. Lebarnya 50 hasta panjang. Ada di 2 sisi. Keempat, panjang bilik-bilik kudus yang menghadap pelataran luar. Panjang bilik-bilik kudus yang menghadap pelataran luar. Kamar yang lebih pendek itu panjangnya 50 hasta panjang. Lalu kelima, panjang dinding di seberang dari bilik-bilik kudus yang menghadap ke pelataran luar. Bisa berpikir sepertinya perlu tahu juga dengan detail arti setiap bagian ini. Tapi bukan itu masalahnya. Memang ada arti dari setiap bagian ini. Tapi kita sedang bahas pelajaran yang diberikan lewat ukuran 50 hasta. Pelajaran tentang 50 ini, angka 50. Yang keenam, lebar pelataran di sekeliling Bait Suci, yaitu 50 hasta panjang. Kalau mau detail, angka 50 ini total muncul 10 kali. Muncul angka 50 10 kali. Terakhir angka 25. Angka 25 total muncul 7 kali di Bait Suci Yeskiel. Pertama, lebar 3 gerbang pelataran luar. Lalu 3 gerbang pelataran luar lebarnya. Yang kedua, lebar dari 3 gerbang pelataran dalam. 3 gerbang pelataran dalam. Satu lagi, di mana angka 25 ini muncul, yaitu tinggi tiang dari balai gerbang. Tinggi tiang dari balai gerbang. Kalau lihat dari depan, tinggi pintu gerbang kan 60 hasta panjang. Di sampingnya ada tiang-tiang sesuai dengan gaya timur dekat kuno. Tinggi dari tiang-tiang di samping pintu gerbang itu 25 hasta panjang. Tingginya 25 hasta panjang. Nah, total angka 25 ini muncul 7 kali. Kita bisa menemukan
angka yang berkaitan dengan 50. 500, 100, 50, 25. 바로 이 숫자들의 개수입니다. 5개, 10개, 7개. Lalu perkaliannya juga. Ada 2, ada 10, ada 5, ada 7. Jika dikembangkan lagi, ini ada penyelenggaraan yang lebih dalam lagi di dalam angka-angka ini. Nah, lewat bentuk dan angka ini, ketika kita pelajari satu-satu, akan menyatakan makna dan penyelenggaraan penebusan dari bait suci Yeskiel. Nah, kita harus memenuhi kualifikasi untuk masuk ke dalamnya. Jadi ini berarti untuk kita. Tadi ada 3 karakteristik khusus dari denah kan. Pertama, makna dari 4 persegi sempurna. Makna kedua, makna dari mezbah korban bakaran yang ada di tengah-tengah bait suci. Yang ketiga, urutan dan aturan pada pengukuran bait suci Yeskiel. Nah, sekarang kita bahas penyelenggaraan penebusannya. Pertama, itu berkaitan dengan 4 persegi sempurna. Berkaitan dengan 4 persegi yang sempurna. Bait suci Yeskiel melambangkan bahwa Yerusalem baru adalah tempat di mana keadilan Allah dilaksanakan. Dan itu dilambangkan dengan 4 persegi sempurna. 4 persegi sempurna ini, bentuk segi 4-nya kan tidak miring. Ini lurus kan. 4 persegi yang lurus. Ada istilah orang yang hidupnya benar itu adalah orang yang hidupnya lurus kan, lurus. Jadi istilahnya 4 persegi ini kalau dalam bahasa Korea. Jadi 4 persegi sempurna. Apa artinya 4 persegi sempurna di sini? Artinya keadilan yang tidak berpaling ke sisi manapun. Keadilan yang tidak berpaling ke sisi manapun. Ada iklan di TV, dibilang kenyamanan yang tidak goyah. Itu iklan produk tempat tidur. Ini berbicara tentang kerajaan Allah sekaligus memberitahukan bagaimana kita harus hidup. Keadilan yang tidak berpaling ke sisi manapun. Sebagai contoh, kalau bentuk persegi panjang, maka ada sisi lain yang bisa berpaling ke situ. Misal karena suatu hubungan bisa berpaling ke sisi itu. Nah, tetapi kerajaan Allah tidak seperti demikian. Kerajaan Allah diperintah dengan kebenaran dan keadilan. Khususnya Mazmur 89 ayat 14 dan Mazmur 97 ayat 2, keadilan dan hukum. Dikatakan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Tuhan. Tumpuan tahta Tuhan. Kebenaran dan keadilan, atau di Indonesia dikatakan keadilan dan hukum, ini yang menjadi tumpuan tahta Allah. Ini menggambarkan kesempurnaan dari pemerintahan Allah. Makna yang perlu diperhatikan di sini adalah kebenaran dan keadilan. Di Indonesia dikatakan keadilan dan hukum. Kebenaran, bahasa Ibraninya tzedakah. Keadilan adalah mispat. Nah, mengapa ini penting? Tahta Tuhan itu sudah ada sejak dari kekekalan. Tahta Allah sudah sejak dari kekekalan. Atribut dari tahta Allah pertama kali muncul dalam sejarah penebusan itu kapan? Atribut tahta Allah pertama kali muncul dalam sejarah penebusan di Kejadian 18 ayat 19, yaitu tujuan Allah memilih Abraham supaya keturunannya hidup melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi untuk menjadi keturunan Abraham yang sejati harus menghasilkan buah dari kebenaran dan keadilan. Lalu Yesaya 9 ayat 6, Indonesia ayat 6. Di ayat sebelumnya sedang dinyatakan tentang rupa Mesias.
Dari antaranya, Mesias mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan, yaitu mispat dan kebenaran, tzedakah, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga akhirnya jika masuk ke kerajaan Allah, kita kembali melihat tahta Allah. Jika kita masuk ke kerajaan Allah, kita kembali akan melihat tahta Allah. Dan tumpuan Allah, tumpuan tahta Allah itu tetap, yaitu kebenaran dan keadilan. Di Ibrani 4 ayat 16, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Sehingga inti dari penyelenggaraan penebusan dari Allah di situ apa? Harus ada keadilan dan kebenaran untuk masuk ke kerajaan Allah. Dan bentuk yang memperlihatkan itu adalah 4 persegi yang sempurna. Jika tidak punya atribut iman yang 4 persegi sempurna ini, maka sama sekali tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Atribut kebenaran ini bisa berarti, atribut kebenaran ini bisa berarti kejujuran. Lalu atribut keadilan ini bisa berbicara tentang belas kasihan Allah. Wahyu 14 ayat 5, kejujuran. Kejujuran itu tidak terdapat dusta, kan? Ini adalah buah iman yang harus dihasilkan. Orang yang jujur tidak goyah karena suatu keuntungan, meski alami kerugian, tapi tetap setia ikut. Sambil kita menjalani kehidupan iman kita, bentuk kehidupan iman seperti apa yang sedang kita jalani? Pada akhirnya harus ada kebenaran dan keadilan. Dan ini digambarkan dengan bentuk 4 persegi yang sempurna ini. Dan bentuk bait suci Yeskiel ini memberitahukan tentang kualifikasi dari orang-orang yang akan masuk ke bait suci. Bentuk dari bait suci Yeskiel memberitahukan kualifikasi orang yang masuk ke bait suci. Yang kedua, mesbah korban bakaran di tengah bait suci Yeskiel bersaksi tentang salib di pusat sejarah penebusan. Tentang mesbah korban bakaran yang ada di tengah-tengah ini sebenarnya menjadi satu PR sulit buat kita. Tapi jika kita pikir mendasar, penyelenggaraan dari bait suci Yeskiel adalah mesbah korban bakaran. Jadi mesbah korban bakaran itu adalah miniatur dari bait suci tersebut. Jadi bisa dikatakan mesbah korban bakaran sama dengan bait suci Yeskiel. Jika ingin masuk ke bait suci Yeskiel, maka harus lolos melewati mesbah korban bakaran. Harus menjadi orang yang menerima kasih karunia pengampunan. Mesbah korban bakaran adalah tempat yang penting di mana kehadiran dan pengampunan Allah dapat dialami lewat pemberian korban bakaran. Kita haruslah yakin akan kasih karunia pengampunan dari Allah dan kehadiran pengampunan dari Allah. Ini juga melambangkan, mesbah korban bakaran melambangkan pelayanan penebusan Yesus Kristus. Pelayanan penebusan di kayu salib. Ibrani 9 ayat 26, ia hanya satu kali menghapus dosa oleh korbannya. Lalu Ibrani 9 ayat 12, dikatakan itu adalah kelepasan atau pengampunan dosa yang kekal. Satu hal lagi yang penting, seperti ditulis di bahan ayat Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus.
Penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus artinya mengenakan kasih karunia dari mezbah korban bakaran. Tapi bukan berhenti di situ, tapi beroleh kekuatan untuk maju sampai ke tempat kudus, ke tempat maha kudus. Jika lihat buku Sejarah Penebusan, apa artinya tempat maha kudus ini? Tempat maha kudus ini adalah di mana kedatangan yang kedua disempurnakan, di mana kedatangan yang kedua disempurnakan. Dengan melihat mezbah korban bakaran yang menjadi pusat bait suci Yeskiel, maka harus lolos melewatinya dan lebih maju lagi. Di bait suci Yeskiel sebelumnya harus menaiki 15 anak tangga kan untuk sampai ke mezbah, tapi tidak boleh berhenti di situ. Selanjutnya harus menuju ke bangunan bait suci. Harus menuju ke bangunan bait suci. Harus naik lagi 10 anak tangga. Harus naik lagi 10 anak tangga. Sesuai ayat. Nah, di ayat di Ibrani 10 tadi kita beroleh keberanian. Keberanian penuh dari Allah. Keberanian. Bahasa Yunaninya paresian. Keberanian ini merupakan hak khusus yang diizinkan Allah bagi umat yang diselamatkan. Allah memberikan hak khusus, mengizinkan hak khusus. Kita bisa naik. Umat bahkan tidak bisa masuk ke pelataran dalam. Bagaimana bisa naik ke tempat kudus, masuk ke tempat maha kudus? Kita bisa bertanya-tanya tentang ini. Tapi jika kita mengikuti peraturan Melkisedek, maka akan terbuka jalan untuk bisa masuk ke tempat maha kudus. Akan terbuka jalan iman untuk bisa masuk ke tempat maha kudus. Kiranya saudara bisa menyadari itu dengan melihat hal ini secara keseluruhan. Jika melihat dari sudut pandang kedatangan pertama dan kedatangan kembali, kita akan bisa memahami tentang bait suci Yeskiel. Terakhir, nomor 3 tentang angka-angka penting, yaitu angka pentingnya 50 dan 25. Apa arti yang terkandung di sini dalam angka-angka ini? Angka 50 mengungkapkan tahun Yobel, menyatakan tahun Yobel. Pendeta Abraham Pak di tanggal 15 dan 22 Januari 2014 menyampaikan firman tentang Yesus Kristus yang adalah penggenap dari tahun Yobel. Nah, dijelaskan bahwa tahun Yobel digenapkan atau didirikan melalui bait suci Yeskiel. Mengapa bait suci Yeskiel terbentuk dengan berpusat pada angka 50? Itu karena bait suci Yeskiel merupakan tempat di mana tahun Yobel itu digenapkan. Bait suci Yeskiel merupakan tempat di mana tahun Yobel digenapkan. 500 itu kan 50 kali 10 kan. Lalu 100 itu 50 kali 2. 25, angka dasar dari bait suci Yeskiel itu setengah dari 50 kan. Dengan memahami hal ini, hal yang ujung-ujungnya hendak diwujudkan lewat bait suci Yeskiel adalah tahun Yobel. Tentang tahun Yobel, dicatat di Imamat 25. Ada sangkakala, di Imamat 25, ditiup sangkakala. Kedua, kebebasan dinyatakan. Ketiga, bisa kembali ke kampung halaman. Jadi artinya pemulihan kembali kepada semula. Keempat, Sabat. Sebenarnya tahun Yobel adalah hari raya di Perjanjian Lama, tetapi menggambarkan tentang kedatangan kembali. Inilah yang diberitahukan lewat angka-angka penting dalam bait suci Yeskiel. Angka 50 tentang tahun Yobel. Satu lagi, angka 25. Angka 5 kan angka dasar di bait suci Yeskiel.
Kalau lihat di YSG 40-48, angka 25 ini dipakai di beberapa tempat. Salah satu yang paling mewakili, yang paling menampakkan adalah jumlah anak tangga untuk bisa naik ke bait suci. 7 anak tangga di pintu gerbang luar, pelataran luar. Ini pelataran dalam, ada pintu gerbang. Ini di tengahnya ada bangunan bait suci, tempat kudus dan tempat maha kudus. Yang pertama, di sini 7 anak tangga. Kedua, masuk ke pintu gerbang pelataran dalam, 8 anak tangga. Yang terakhir, 10 anak tangga. Setelah melewati mesbah korban bakaran, pergi menuju bait suci, bangunan bait suci. Nah, tentu ada tujuan naik melalui tangga ini. Ada artinya kenapa harus naik. 7, 8, 10. Dengan melihat persamaan yang mirip di Alkitab, akan menampakkan pentingnya angka 25 ini. Apa yang ingin disampaikan lewat angka 25 ini? Sebenarnya, 7, angka 7, angka sempurna dari penyelenggaraan penebusan dari Allah. Menjelaskan angka sempurna, angka 7. 8, angka penciptaan baru. Lalu 10, angka penuh. Nah, arti dari masing-masing angka ini memiliki kaitan apa? Lalu kalau digabung ketiganya, yaitu 25, apa arti di dalam angka 25 ini? Kita bisa memikirkan satu-satu angka-angka ini, tapi kalau digabung pun juga punya maknanya. 7 tambah 8, 15. 7 tambah 10 tambah 8, jadinya 25. Dengan berbagai makna ini, yang membedakan angka 25 dan 50, angka 50 tadi berbicara tentang tahun Yobel, yaitu berbicara tentang tujuan. Sedangkan angka 25 berbicara tentang proses untuk naik ke tahun Yobel. Jika tidak memahami angka 25 dalam penyelenggaraan penebusan, kita tidak bisa memahami makna besarnya. Nah, kesimpulannya, Dena Bait Suci Yeskiel mengungkapkan kualifikasi rohani untuk orang-orang kudus yang memasuki Bait Suci Yeskiel. Ada di bahan. Berbicara tentang 4 persegi. Makna dari 4 persegi yang sempurna, bermakna kebenaran dan keadilan. Atribut kehidupan iman yang mengikuti 4 persegi tadi kan kejujuran dan belas kasihan kan? Kejujuran dan belas kasihan. Nah, di dalam kehidupan iman, tadi kejujuran dan belas kasihan. Atribut yang mengikuti kebenaran dan keadilan. Di dalam kehidupan iman, dalam pikiran kita, sikap, hati kita, semuanya seiring waktu berjalan harus membentuk 4 persegi sempurna ini. Kedua, orang-orang kudus harus mengenakan kasih karunia penebusan Yesus Kristus dan dengan penuh keberanian memasuki tempat kudus. Ini bermakna sikap. Jemaat kudus yang ditebus harus bersikap seperti apa? Harus punya sikap seperti apa? Pertama, dedikasi. Lalu setia.
Dedikasi itu melakukan yang terbaik sebagai rasa syukur atas kasih karunia. Setia di Wahyu 2 ayat 10 dikatakan setia sampai mati. Nah, ini berkaitan dengan kualifikasi untuk masuk ke bait suci Yeskiel. Ini juga berkaitan dengan misi tugas. Yang ketiga, bukan hanya tentang angka 25, ada banyak penyelenggaraan yang penebusan yang tampak di bait suci Yeskiel. Nah, yang untuk bisa memahami ini haruslah ada hikmat rohani. Harus ada hikmat rohani untuk bisa memahaminya. Memang ada beberapa syarat iman yang harus ada untuk bisa masuk ke bait suci Yeskiel. Di pelajaran sebelumnya lewat pendeta Samuel Kim, orang yang menang yang masuk ke bait suci Yeskiel kan. Menang itu berbicara tentang apa? Menang dalam hal apa? Menang dalam proses untuk memiliki kebenaran dan keadilan. Lalu dalam proses menjadi berdedikasi dan setia. Yang ketiga, perlu apa lagi? Perlu hikmat rohani untuk bisa menyadari penyelenggaraan penebusan dari Allah. Ada orang yang punya hikmat, tapi tidak punya sikap, tidak bersikap. Ada juga orang yang punya atribut kebenaran dan keadilan, tetapi tidak menyadari hikmat rohani ini. Ada juga yang punya keduanya, tetapi tidak setia, hanya hidup berfokus pada dirinya. Kalau seperti ini, tidak bisa menjadi sempurna kan? Kalau lihat di sekolah prosesnya mulai dari SD, SMP, SMA, universitas, seperti itu ada proses untuk kita berlari ke tujuan akhir yaitu ke Yerusalem baru. Ada proses untuk kita berlari ke tujuan akhir yaitu Yerusalem baru. Kalau kita tidak memahami ini, kita tidak bisa diselamatkan, kita tidak bisa berkualifikasi untuk masuk. Dalam ketiga hal ini, harus ada dalam manusia batin kita. Kita harus punya hikmat secara rohani. Punya hikmat secara rohani. Harus setia pada tugas misi yang dipercayakan pada kita. Inilah penyelenggaraan penebusan yang tampak pada Dena Bait Suci Yeskiel. Dengan kita memahami mendalam tentang hal ini, kiranya kita bisa memenuhi semua kualifikasi ini. Kita semua jemaat kudus yang mengikuti retret ini secara online, semua jemaat gereja cabang di dalam dan di luar negeri, kiranya bisa memenuhi kualifikasi untuk masuk bait suci Yeskiel tanpa ada yang terlewatkan. Dengan sungguh-sungguh saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari berdoa. Allah Bapa, dari kasih kami bersyukur. Retret musim panas online karena ada COVID-19. Tetapi kasih karunia-Mu membantu kami tetap bisa menyampaikan firman lewat cara online ini. Kami sungguh bersyukur. Meski dalam kesusahan yang kami alami, tetapi lewat retret kali ini, kami lebih menyadari lagi kehendak dari firman dan berpegang pada firman, dan lebih mempersenjatai diri kami dengan firman. Dan ketika kini bait suci Yeskiel telah terbentang di hadapan kami, kiranya kami bukan hanya berkualifikasi untuk masuk, tetapi bahkan kami bisa menjadi orang yang membangun bait suci Yeskiel ini. Kiranya di sisa kehidupan kami menjalani kehidupan iman dengan semangat. Tuntun kami menjadikan kiranya semua jemaat kudus Pyungkang Bukit Sion bisa sepenuhnya menyadari kehendak dari firman Allah dan bekerja di barisan terdepan. Kiranya Bapa, di dalam kasih karunia firman yang berharga, hanya ada pekerjaan mengagumkan yang membuat kami bisa menerima berkat yang telah Allah siapkan bagi kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dengan mendikan nama Yesus yang penuh dengan kasih, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk pelajaran yang memberi kasih karunia besar. Kali ini kita akan menyaksikan video sejarah gereja cabang.
yaitu Gereja Cabang Gwangju dan Gereja Cabang Daejeon. Gereja cabang di Gwangju dilayani oleh Pendeta Kim Ki-hwan. Sekarang Gereja Gwangju sedang mempersiapkan untuk mendirikan bangunan gereja yang baru. Mohon doakan dari semuanya agar tidak ada gangguan dan bisa segera selesai. Mari kita saksikan video sejarah pendirian dan perkembangan dari Gereja Cabang Gwangju dan Gereja Cabang Daejeon. 광주 푸른 초장교회가 남한의 예루살렘이 될 거다 그렇게 하시면서 구속사 말씀을 자꾸 이야기를 하시고, 그때는 책이 많이 나오지 않을 때였는데도 그때부터 그렇게 말씀을 해주셨었어요. 그래서 저희들이 기대를 많이 하고 있었고, 이제 그 책이 출간돼서 읽어보니까 저 하신 그 말씀들이 정말 그 새록새록 그렇게 다 마음에 새겨지고 그랬었어요. 다른 기성교회 다닐 때는 몰랐던 그런 단어 하나하나들을 여기 교회 와가지고 이렇게 듣고, 그게 그 성경적으로 이렇게 맥이 통해서 그렇게 다 듣고 보니까 너무 신비롭고, 정말 저는 너무 신비로웠어요. 이 말씀에 정말 너무 감사하고, 이렇게 그 말씀이 이렇게 제 마음에 많이 와닿았었어요. 말씀 공부를 계속 목사님들이 오셔가지고 이렇게 해주시니까 그 말씀이 한 사람 한 사람한테 원동력이 돼가지고 전도도 하게 되고, 또 이제 다른 교회 그 다른 사람들한테도 이렇게 그 말씀을 좀 힘있게 전할 수 있는 그런 계기가 됐었죠. 그분도 이렇게 이제 구속사 공부를 하니까 오셔가지고 들어보고 말씀이 너무 좋으니까 본인이 이제 목사님들 많이 그 모시고 오시고, 또 저희들도 이렇게 그 구속사 책을 우편으로도 교회마다 이렇게 하고, 저희들이 교회마다 다니면서 그 구속사 책을 이렇게 그 교회 목사님들한테 저희들이 전달도 하고 그랬었어요. 목사님들이 처음에는 많이는 안 모셨는데 점차적으로 말씀을 듣고 이렇게 한두 분씩 오시다 보니까 나중에는 굉장히 많은 그 목사님들이 오셨었어요. 그리고 이제 저희들은 정말 기쁜 마음으로 이렇게 음식을 만들어서 교제도 나누고, 그러다 보니까 정말 이렇게 또 서울 본교에서도 이렇게 많이 목사님들 오시고, 그래서 그 목사님들이 굉장히 즐거워하시더라고요. 그리고 그 목사님들이 저희들이 볼 때 정말 몰랐던 부분들도 막 이렇게 막 질문을 하시면서, 아, 이런 말씀이 여기 있었냐고 그런 말씀을 하실 때, 아, 정말 평강제일교회가 대단하구나 그런 생각을 했었어요. 같은 목사님인데도 이런 말씀 처음 들어본다고 구속사 아카데미 할 때 막 그런 말씀을 하니까 너무 놀래가지고, 광주 그 교회들을 이렇게 다 이렇게 우리가 미리서 사전 점검을 해가지고 이제 오늘은 동구 쪽으로 나가고, 내일 그러니까 상당히 그 한 100군데 이상을 아마 저희들이 책은 다 그렇게 목사님들한테 이렇게 전달해드렸어요. 원로 목사님께서 이렇게 맨날 새빵살림 하다가 이렇게 이제 그 니네 건물을 사서 이렇게 오니까 너무 좋으시다고, 여기에서 많이 이렇게 전도도 많이 하고 그렇게 하라면서 손도 잡아주시고 고생했다고 이야기도 해주시고 참 너무 감사드렸어요. 또 이렇게 원로 목사님께서 툭툭 이렇게 하시는 말씀들이 본인들이 지금 가지고 있었던 그런 기도 제목이었다든가 아니면 그런 것들에 대해서 사람들이 많이 놀래고, 이제 그동안 저희들이 전했던 것들이 많이 거기에서 이렇게 사람들이 이렇게 많이 체험을 많이 했죠.
저희 장모님이 그때 당시에 노량진에 있는 대성교회지요. 저희 그 또 처형 되시는 분이 이계순 말이지, 그 간사도 대성교회. 그러니까 치료하러를 보냈는데 그 일날 장모님이 저희 식구를 데리고 대성교회 가서 나저 들으니 말이지, 원래 목사님한테 안수를 받고 그때 제 식구가 그 감명을 받았는가 5개월 동안 말이죠. 뭐 저는 잘 모르지만은 교회만 다녔어요. 장모님하고 같이 5개월 동안. (1983년도에) 남편 직장인 국방과학연구소가 대전에 내려오게 되었어요. 그때 이제 내려와서 보니까 같은 직장이면서 이복원 장로님 네 분을 또 만나게 됐죠. 그래서 그때 같이 내려온 가정이 한 5가정 정도가 그 이복원 장로님 그 사모님 서유순 권사님을 통해서 이제 성경 말씀 공부를 좀 시작하면서 박 권사님이라는 분이 또 가끔 오셔서 이렇게 말씀 공부 시켜주셨어요. 근데 그러다 보니까 매 주일마다 예배를 드려야 되는데 교회가 없으니까 이복원 장로님 댁에서 비디오를 통해서 서울 대성교회 그 말씀을 저희가 보면서 예배 형식은 똑같이 갖추면서 저희가 예배를 드렸죠. 그래서 이복원 장로님 댁에서 예배를 드리다가 박대희 장로님이 장소를 제공해 주셔서 84년 2월 25일 날 창립 예배를 드리게 됐습니다. 사실 저는 그 1986년에 서울교회에서 목사 안수를 받고 한 3년간 헵시바 대학 선교회 담임 목사로 있다가 1990년 1월 19일자로 대전교회로 부임을 받게 됩니다. 당시 담임 목사님이었던 안도경 목사님이 미국으로 가시게 돼서 거기 가서 자리를 지키고 있으라고 말씀을 하셨습니다. 교회에 주신 새로운 사명과 비전을 감당하기 위해서 주신 구속사의 말씀을 열심히 배우고 깨달아서 중부권은 물론이고 전국적으로 또 더 나아가서 세계적으로도 이 귀한 말씀을 증거하는 사명을 감당하는 교회가 되도록 열심을 다하겠습니다. 사단법인은 미자립 교회 지원 및 구속사 복음을 널리 전하고 교회의 선교 활동을 적극적으로 지원할 사업 유치 등을 목적으로 하고 있습니다. Kita akan tutup
pelajaran hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, adalah kerajaanmu, jalanlah kehendakmu di bumi seperti surga. Mulai pada hari ini, makan kami syukurnya dan ampun kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepas dari yang jahat, karena kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.